alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrubatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa matradatun lidda' anil jasad. Dan itu maqrubatun ila rabbikum, mendekatkan kepada Tuhan. Maghfiratun lis-sayyi'at, menebus dari kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda' anil jasad, dan menolak bagi jenis penyakit. Naflul mutlak, sunat mutlak, artinya sunat nang kada bangaran. Ada sunat duha, sunat tarawih, sunat witir, pada ngarang-ngarangnya. Ada sunat nang kada bangaran, sembiang sunat wara. La hasralahu, tidak ada batas baginya. Mulai sarakaat sampai berapa kita hendak. Ngarang sunat mutlak ini. Wa yajuzu qabla ayyan kusa ayyazida bi syarti taghyirin niyyah qabla ziyadah awin nuqsan, dan boleh sebelum bahwa dia kurang, dan boleh bahwa sebelum dia menambahi atau mengurangi dengan syarat merubah niat sebelum menambah atau mengurang itu. Sampai yang sunat mutlak hendak 4 rakaat. Nyata yang sunat 4 rakaat. Di tengah-tengah sembahyang hendak merubah, hendak ulah 2 aja, boleh aja. Atau sembahyang sunat mutlak 2 rakaat niatnya, berubah pikiran hendak ulah 10 rakaat, boleh aja juga. Asal kita niatnya merubah itu sebelum terjadi perubahan. Misal di sujud nang kedua. Nah, di sujud nang kedua, imbah ini aturannya tasahud awal. Kau ubah jadi 3 rakaat, mau untuk 4 rakaat, nah boleh. Kada boleh mengandak niat perubahan itu sudah terjadi. Umpamanya sampai sunat mutlak 2 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 rakaat. Kenapa ada ingat ngur taka 3? Nah, berdiri taka 3. Kada boleh dijadikan 3. Nah, mestinya turun ke rakaat nang kedua. Jadi kalau hendak mau ulah 3 itu mulai di sujud sudah hendak niat. Nah, ini anak ulah 3 rakaat, anak ulah 4 rakaat, anak ulah 1 rakaat saja. Di sujud terakhir itu hendaknya kita merubah niat. Nang kelima, qadha'un nafilah, mengqadha sembahyang sunat. Yusannu qadha'un nafilah al-muakkatah, disunatkan mengqadha sembahyang sunat yang punya waktu. Lan nafilah dzati sabab, bukan sunat yang punya sebab. Tahiyatul masjid itu sunat yang punya sebab. Jadi kalau kita masuk masjid kada sembahyang tahiyatul masjid, boleh ke rumah sunat lah kita mengada tahiyatul masjid, kada sunat karena ini sembahyang nang punya sebab. Gerhana matahari kada sembahyang kita, begitu habis gerhana matahari sunatlah mengqadha, kada sunat karena sembahyang itu sembahyang punya sebab. Lah yang sembahyang punya waktu itu sunat diqadha. Witir bisa melandau bangun subuh, kada berwitir sunat mengqadha witir. Kada sembahyang duha karena sibuk sampai zuhur, nah sunat imbah zuhur mengqadha sembahyang duha. Ini sembahyang yang punya waktu. Bila kaluputan sunat diqadha. Sembahyang tarawih malam ada sibuk atau ada sakit, kada sembahyang tarawih, kira siang diqadha sembahyang tarawih, itu sunat. Karena sembahyang punya waktu. Lain punya sebab tadi sembahyangnya, kada sunat diqadha. Qadha'un nafilah, yusannu qadha'un nafilah al-muakkatah lan nafilah dzatis sabab. Kama qala sahibu safati zubat wa fa'itan nafil muakkatin wa fa'itan nafil muakkatin dubi qadha'ahu la fa'itan za sababi. Nang keenam, salatul lail ay tahajudi, sembahyang tahajud. Wa huwa shalah ba'da naum wa salatil isya. Sembahyang tahajud itu adalah sembahyang sesudah guring dan sesudah isya. Ini misal kada beguringan. Kada beguringan sampai jam 12 malam. Sembahyang tahajud salah, kada sah. Kenapa? Karena kada guring. Misalnya kada guring sampai jam 12 nah sembahyang usalli sunnatat tahajudi, nah ada sah juga. Karena
karena kada guring. Tahajud itu guring walaupun sekejap guringnya, asal ada guring. Jam 11 guring, jam 12 bangun, nah tahajud sudah tuarannya. Tahajud. Amun kada baguringan, kada ada tahajud, itu qiyamul lail ngarannya, menghidupkan malam. Wa huwa shalah ba'dan naum wa salatil isya. Afdalu waqtihi, paling afdal waktunya sembahyang tahajud, in kasamahu, jikalau dia bagi itu malam nisfain, dibagi dua, panisful akhir, separuh akhir. Malam dibaginya dua, untuk guring, untuk beribadah, baginya dua. Di mana yang baik menandak tahajud? Di separuh akhir, anggaplah jam 12 ke atas. Wa in kasamahu aslasan, jikalau dia bagi malam itu 3 bagian, fasulusuhul ausat, maka sepertiganya yang tengah. Ini membagi malam itu 3. Sepertiga malam pertama untuk menuntut ilmu, umpamanya. Sepertiga malam yang kedua sagan ini. Sepertiga malam yang ketiga sagan macam-macam pulang, guring misalnya. Nah, nang baik menandak tahajud itu di sepertiga nang tengah. Jam berapa? Jam 1, jam 2 itu. 1, jam 2. Itu sepertiga tengah. Kalau jam 12 itu limpua tengah malam itu. Jam 12 itu ada tengah malam itu limpua. Karena ngaran malam itu kita wahai ini mulai jam 6 lewat 13 menit. Waktu maghrib 6.13 itu mulai waktu malam. Karena habisnya waktu malam terbit fajar. Jam berapa? Jam 4 lewat 35 menit. Nah, jam 12 lewat tengah malam sudah ngarannya. Jakanya kita di maghrib jam 6, subuh jam 6, nah tengah malamnya pukul 12 tuh. Ada nih kada kita maghribnya jam 6 lewat 13 menit, jam subuhnya jam 4 lewat 35. Berarti kalau kita sembahyang jam 12 itu sudah tengah malam, lewat lagi tengah malam sudah ngarannya. Imam Syafi'i bikin bagi malam 3. Imam Syafi'i membagi malam 3 bagian. Sebagian malam untuk ilmu, sebagian malam dibagi sini untuk ibadah, sebagian untuk guring. Malam dibagi 3. Misalnya malam itu 9 jam jumlahnya, 3 jam 3 jam 3 jam. 3 jam ini urus ilmu diurus. 3 jam berikutnya beramal. 3 jam berikutnya guring. Nah, itu dibagi 3. Kalau kita bagi 3 itu, yang paling baik sembahyang tahajud diandak di panangahan. Wa in kasamahu asdasan, jikalau dia membagi malam itu menjadi 6 bagian. Malam dibaginya 6 bagian. Jadi umpamanya malam itu 12 jam, dibaginya 2 jam 2 jam. 2 jam untuk makan, minum, bersih-bersih, macam-macam 2 jam. 2 jam untuk ini, 2 jam dibaginya bagi 6. Nah, apabila yang baik menandak sembahyang tahajud ini, fasudu zuhur rabi awal khamis, yang paling baik adalah 1/6 nomor 4 dan nomor 5. Para subuh sudah hari ini. Wahwal afdal mutlaqan. Fadluhu, kelebihan sembahyang malam, qala ta'ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabiduna rabbihim sujjadan wa qiyama. Firman Tuhan, hamba-hamba Allah yang mereka itu berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu. Bila mengkhitab akan mereka oleh orang jahil, mereka berkata akan perkataan yang selamat daripada dosa. Dan mereka di malam hari sujud dan berdiri bagi Tuhan mereka. Wa qala aidan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ini Tuhan bertakun, adakah sama ajar Tuhan
Adakah orang yang beribadah di malam hari, sujud, bangun, takut akhirat, mengharap rahmat Allah, sama dengan orang yang kada beribadah? Tentu kada. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasulullah, adakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanya saja yang bisa menjadikan peringatan ialah orang-orang yang punya akal. Wa warada fil hadis afdalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Mendatang dalam hadis paling afdal sembahyang sesudah sembahyang fardu, sembahyang malam. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrubatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa matradatun lidda' anil jasad. Ujar Nabi, jangan kau tinggalkan bangun malam. Alaikum, lazimi, karena itu kebiasaan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu sudah adatnya bangun malam beribadah, dan itu makrubatun ila rabbikum, mendekatkan kepada Tuhan. Maghfaratun lisayyi'at, menebus bagi kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidda anil jasad, dan menolak bagi jenis penyakit daripada awaknya, daripada tubuhnya. Sunanu qiyamil lail, sunat-sunat bangun malam, ayyam saha wajahu idza staiqadha, bahwa dia sunat menyapu wajahnya bila bangun. Kawan tangan menyapu muha, sunat. Wa ayyanzura ila sama, sunat begitu tuntung menyapu muha, jangan ke atas, melihati ke atas. Wa yaqra'al ayat, dan membaca ayat min akhir surati Ali Imran, dari akhir surah Ali Imran, di bawah ada ayatnya. Wa ayyabtatihat tahajjud, dan dia memulai tahajud itu birak'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringkas. Wal iksaru minad du'a wal istighfar, dan disunatkan bangun malam itu memperbanyak doa dan istighfar. Makruhatu qiyamil lail, yang dimakruhkan bangun malam, takhsisul lailatil jumu'ati bil qiyamin, mengkhususkan hari Jumat dengan bangun malam. Itu makruh. Malam Jumat hanya tahajud. Bila kada malam Jumat kada tahajud, nah ini dimakruhkan. Lain kita membaca amalan-amalan khusus yang disuruh Nabi malam Jumat. Nah itu pada Bapak, ya Nabi surah Kahfi malam Jumat baik dibaca. Nah itu malam Jumat aja membaca. Selawat diperbanyak malam Jumat. Nah ada Bapak. Tapi kalau kita beribadah hanya malam Jumat saja, malam lain kada, nah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamul lail kullihi daiman, dan bangun semalaman suntuk selama-lamanya dimakruhkan juga. Semalaman kada beguringan, semalaman kada beguringan, itu dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena khawatir kada menuntung, kayaknya. Kan umur saya mbak Tuhan, saya mbak Uyo, karena taguringan malam keputusannya lagi maka kuat benar beribadah. Sudah Tuhan kada kuat lagi, nah terbalik ngarannya. Jadi kada semalaman, dibagi 3 kah, bagi 6 kah malam itu, sebagian ada untuk ibadah. Wa qiyamul lail kullihi daiman, dan bangun malam seluruhnya semalaman. Nah lain hal malam-malam baik, ayuha Lailatul Qadar semalaman, ada Bapak. Malam hari raya semalaman beribadah, ada Bapak. Malam hari Arafah semalaman beribadah, baik aja. Nang kada baik ini nang salawasan saben malam sama puasa. Itu kada baik, ada puasa taruh saben hari ada bukaan. Nah, paling baik puasa ada aja puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa. Mun kada berhenti puasa, Tuhan kada katuju juga. Kelebihanan. Wa qiyamul lail kullihi daiman wa tarku tahajjudin i'tadahu, dan dimakruhkan meninggalkan tahajud yang sudah ia biasakan. Orangnya sudah rutin tahajud, kayaknya ada meninggal kada tagawi, nah itu dimakruhkan juga. Nah kemudian babu salatil jamaah, ai hadza babu salatil jamaah, ini mengenai bab sembahyang